Ya semua jemaat yang diberkati Tuhan, di ibadah perjamuan kudus di saat ini, pembacaan kitab kita terdapat dalam kitab Injil Markus 14 ayat 22 sampai dengan 25 dengan diberi perikop penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini saya mengambil khotbah dalam perjamuan kudus di saat ini dengan diberi perikop yaitu tubuh dan darah Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita berbicara Injil Markus, Markus adalah kitab kedua dalam Sunan Perjanjian Baru, tetapi ia menurut kebanyakan pakar merupakan Injil pertama yang ditulis dan menjadi dasar bagi penulisan Injil lain. Karena itulah Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Markus digolongkan ke dalam kelompok Injil sinoptik, yaitu Injil yang mengandung cerita dan mukjizat yang mirip atau di dalam perikopnya mempunyai perikop yang sama. Injil Markus adalah yang tersingkat, hanya berisi 16 pasal, tetapi isinya padat dan dinamis. Injil Markus ditulis sebelum tahun 70 Masehi oleh Markus yang juga disebut Yohanes. Walaupun dia bukan salah satu dari 12 murid yang mengikuti Yesus secara langsung, Markus adalah murid Petrus dan juga murid Paulus. Jika kita membaca dalam 1 Petrus dan juga di Kisah Para Rasul 12. Berbeda dengan Injil Matius, Injil Markus berfokus kepada pembaca yang bukan Yahudi, khususnya kepada orang dari bangsa Romawi. Ada hanya sedikit pun ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Di dalamnya tidak ada silsilah. Silsilah yang penting bagi orang Yahudi, tapi tidak penting bagi orang Romawi. Jemaat yang diberkati Tuhan, perjamuan kudus atau perjamuan suci, perjamuan Paskah atau sakramen Ekaristi adalah salah satu sakramen yang diadakan Kristus menurut Alkitab. Istilah Ekaristi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Ekaristo yang berarti berterima kasih atau bergembira, lebih sering digunakan oleh gereja Katolik, Anglikan, Ortodoks Timur, dan Lutheran. Sedangkan istilah perjamuan kudus dalam bahasa Inggris yaitu Holy Communion digunakan oleh gereja Protestan. Perjamuan kudus didasari pada perjamuan makan malam yang lazim di Israel kuno. Di dalam kitab Injil Markus 14 ayat 22 sampai 25, dalam isi pasal ini tentang penetapan perjamuan malam yang biasa kita disebut dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen di mana terjadi persekutuan antara orang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib, juga antara orang percaya dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, perjamuan kudus memiliki nilai peringatan akan karya penebusan Allah bagi setiap orang yang percaya. Perjamuan kudus juga mengandung arti pemberitaan kematian Yesus kepada semua orang. Perjamuan kudus mengajar agar kita selalu mengucap syukur akan karya Allah bagi manusia. Ajaran gereja menetapkan asal perjamuan kudus dan atau Ekaristi pada perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya.
di mana ia dipercaya telah mengambil roti dan memberikan kepada para muridnya sambil memerintahkan mereka untuk memakannya karena roti itu adalah tubuhnya. Ia juga mengambil semua cawan berisi anggur dan memberikannya kepada para muridnya sambil menyuruh mereka untuk meminumnya karena cawan itu adalah cawan perjanjian darahnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita boleh merefleksikan apa yang menjadi bacaan kita di saat ini itu sebagai orang percaya, yaitu kita semua yang telah percaya kepada Tuhan dalam menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, pasti telah mengerti tentang perjamuan kudus atau perjamuan suci ini. Pada bacaan di saat ini, Yesus bukan hanya menjelaskan makna dari tubuh dan darah anak domba yang disembelih, tetapi juga menunjuk kepada dirinya. Roti tidak beragi menjadi lambang tubuh Kristus yang terdapat dalam ayat 22 yang dikorbankan bagi manusia berdosa. Anggur dalam cawan yang berikan kepada para muridnya melambungkan darah Kristus yang tercurah demi keselamatan umat manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-22 itu, kata tubuhku dan darahku, itu juga mempertegas kematian seperti apa yang akan ia alami, yaitu kematian dalam penderitaan pengorbanan. Sebagaimana anak domba itu dikeluaran disembelih sehingga umat Israel di Mesir diselamatkan dari kematian anak sulung mereka. Demikian pula anak domba Allah disalib sehingga manusia berdosa diselamatkan dari kematian kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita melihat ucapan Yesus dalam perjanjian lama atau dalam perjamuan Paskah tersebut menjadi acuan prosesi perjamuan kudus yang kita adakan di gereja. Tujuannya untuk mengingatkan kita akan pengorbanan tubuh dan darah Yesus yang Ia curahkan demi menebus dosa kita. Perjamuan kudus bukan sekedar roti dan anggur. Perjamuan kudus bukan juga jimat yang bisa menyembuhkan segala penyakit, memberikan rezeki dan menyelesaikan masalah. Perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita untuk dapat merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita dan ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga kita pun dapat semakin hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan ketika kita mengaku bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus. Maka kita pun harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Di saat-saat menjelang Paskah, mari kita kembali lagi mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Biarlah setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita boleh melakukannya dengan pengertian apa yang benar dan bukan karena hanya sekedar ikut-ikutan saja. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, manfaatkan perjamuan kudus adalah sebagai dorongan bagi kita untuk secara periodik menilai diri dari self correction atau menilai diri kita sendiri, dalam artian mengadakan koreksi atas hati dan pikiran kita, karena syarat untuk dapat ikut dalam perjamuan kudus ialah bahwa kita harus membersihkan hati dan pikiran kita sedemikian rupa sehingga kekuatan kita sedemikian kita makan roti dan minum anggur dari cawan perjamuan kudus itu adalah dalam keadaan rohani yang layak dan iman yang tidak ragu-ragu. Berkat Tuhan, mari kita merefleksikan kembali perenungan ataupun bacaan tadi saat ini. Kita merefleksikan sebab tanpa salib tidak mungkin kita ada seperti sekarang ini dan memiliki kepastian hidup yang kekal di dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, selayak-layaknya perjamuan kudus dilakukan dengan penuh hormat, dengan hati yang suci dan syukur kepada Tuhan, supaya kita menerima berkat Tuhan.
Secara fisik kita tidak melihat tubuh dan darah Tuhan Yesus, tetapi roti dan anggur mempresentasikan kehadirannya dan kuasa salib ada di antara umatnya saat mereka melakukan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita mengoreksi diri kita dan membuat hidup kita dilayakkan di hadapannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.